hati-hati dengan trauma Mulyono ya, trauma Jokowi itu ya. Pelajaran buat kita lah bersama. Ya jadi ya itu tadi. Satu, hukuman mati koruptor, aku sangat setuju. Mungkin untuk keadaan lain aku tidak setuju ya, tapi untuk tahun 2025 bulan Maret, aku setuju. Dan kedua, perampasan harta. Koruptor harus dimiskinkan. Jadi kalau memang bapaknya korupsi, harta keluarga harus diambil oleh negara. Tapi jangan dikorup lagi. Nanti dikorup. Itulah serba salah di Indonesia. Diambil, dikorup lagi. Harta koruptor diambil, dikorup lagi. Mantap ini orang-orang yang tercerahkan pada muncul. Nah, dari agama. Siapa tuh namanya Mas Reza? Ini mesti cocok banget ketika ngomong ini dengan Mas Reza gitu ya. Budaya menjilat para pejabat ini ya. Ini akarnya di mana Mas Reza? Caranya membentengi generasi muda kita supaya kemudian tidak menjadi penjilat ketika menjadi leader, menjadi pemimpin, menjadi pejabat. Itu gimana? Cara ide dari Mas Reza apa? Iya. Jilat atas injek bawah kan. Ya, itu kan yang kenceng ya. Ketika di bawah dia jilat-jilat, ketika di atas dia nginjek semua. Itu udah kayak pandemi di Indonesia tuh ya. Di mana-mana dari level RT, RW, kelurahan sampai ke kementerian agama udah jelas lah. Nah, dari mana itu akarnya berasal ya? Ya, kalau aku lihat dari teori transformasi kesadaran yang aku rumuskan ini persis orang-orang dengan tingkat kesadaran yang sangat rendah ya, yang tidak mengenali siapa dirinya sendiri gitu. Dia melekat pada identitas sosialnya, satu, dan kedua dia punya kesalahan berpikir mendasar, mengira bahwa dunia ini real maka dikejar dengan berbagai cara termasuk dengan menjilat gitu ya. Itu kan tujuannya kan sama, harta, tahta, dan cinta tadi. Menjilat itu kan supaya dapat ini sebenarnya. Dikira ini real, dikejar dengan cara manipulasi. Jadi akarnya tetap ignorance ya, avidya. Avidya itu kebodohan ya, kesalahan cara berpikir mendasar tentang hidup. Karena aku pikir sebenarnya bukan salah mereka juga, mereka lahir di budaya yang sudah seperti itu, budaya feodal, budaya menjilat. Tulisanku yang agak lama, aku pernah nulis mengapa orang tolol sering menjadi bos di Indonesia. Aku pernah nulis tuh agak lama. Wah, ramai itu. Iya, kebanyakan orang jadi bos. Kita sempat diskusi tadi kan. Kebanyakan orang jadi bos di korporasi, di kementerian. Itu tolol dan penjilat, malah itu yang jadi bos. Sementara orang-orang yang cerdas, kreatif, malah seringkali dia di luar sistem ya, karena dia nggak betah dengan budaya semacam itu, apalagi di Indonesia ya. Ya itulah tadi, tingkat kesadaran yang sangat rendah. Dan yang kedua, dia tidak punya pemahaman soal apa itu hidup ya. Sebenarnya kan, ini aku pernah ngomong di Wong Tajir Club sama Mbak Widya waktu itu. Jadi sebenarnya mau hidup tuh ya, tinggal tiga resep lah, kalau mau ngomong abundance, kesuksesan gitu ya. Yang pertama, lihat ke dalam dirimu, apa yang kamu cintai dan kamu bisa, lalu tekuni. Itu kita pernah diskusi juga soal itu. Kamu bisa ngelukis, ya tekuni. Alam semesta akan tunduk kalau kita bertekun. Alam semesta tunduk. Jangan pakai kata semesta deh. Kenyataan akan tunduk ketika kita itu fokus pada satu gitu. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang. Yang masalahnya kita latah. Kita lagi misalnya, udah tahu nih, saya ini suka ngelukis, saya jago ngelukis. Tapi lihat tetangga, dia akuntan kaya men, mobilnya Alphard ya. Aku lihat akuntansi gitu. Akuntansi kan nggak betah kan tuh, lihat lagi, dia MLM nih, gajinya gede, dapat ini, untungnya dari apa multi level marketing itu. Latah ini loh yang bikin kita susah akhirnya. Secara ekonomi juga pas-pasan dan pikiran juga kacau ya. Terus itu yang pertama, jadi temukan, lihat ke dalam diri, temukan panggilanmu gitu ya. Misi jiwamu. Passion kalau orang Amerika itu. Dan bertekun. Kuncinya bertekun dan benar-benar bertekun. Ya bolehlah ngelipir-ngelipir dikit, tapi yang ini tetap dijalanin gitu loh. Rule-nya itu ya. Nah, kayak aku misalnya nulis terus. Ya kadang-kadang ngoceh, kadang-kadang diundang ngaji roso, kadang-kadang main gitar gitu ya. Kadang-kadang ya naik motor jalan, tapi ini tetap nih jangkarnya. Bahkan kalau kemarin tadi malam aku diskusi sama temenku, Mas Esa kalau kena cancel culture gimana? Nggak peduli, aku tetap nulis. Subscriber Filsafat sampai 0 orang gimana? Nggak peduli, beneran deh, aku akan terus nulis gitu. Nanti tinggal telepon Mas Hendra, Mas, aku mau bayar listrik. Kan kena cancel culture kan, nggak ada pemasukan gitu ya. Nggak, aku bercanda. Terus yang kedua, ya, ini supaya tidak menjilat tadi, supaya kalau udah kayak gitu kita nggak perlu menjilat.
Karena kita tahu kekuatan kita, kemampuan kita apa, dan kita tidak perlu membandingkan dan nggak perlu ngejilat siapa-siapa karena ini akan berbuah. Yang kedua, banyak memberi. Jangan jadi manusia mampet, jangan jadi God mampet aku nyebutnya gitu. Apapun yang kita dapat langsung dapat share gitu. Jadi sungai yang ngalir gitu ya. Kayak ada teman diskusi itu waktu di Rawamangun itu. Setelah aku lupa namanya. Pak siapa yang suka? Pak Sony ya, yang suka ngasih makanan pagi-pagi itu. Wah, ilmu sungai. Aku nyebutnya jangan jadi God mampet banyak tikus mati soalnya. Jadi temukan passionmu dan bagikan, share sebanyak mungkin. Bagus tuh. Share ya bukan share lu gratisan ya, tetap terima bayaran sebagai profesional, tapi terus share gitu. Jangan jadi God mampet kalau aku nyebutnya. Terus yang ketiga, temukan siapa dirimu sebenarnya. Nah, itu masuk jalan Zen. 3 itu aja. Kalau 3 ini dijalanin, kesadaran kita meluas, keuangan kita aman, ya mungkin nggak sekaya 9 haji tadi ya, atau 9 naga. Dan nggak perlu sekaya itu juga. Itu penderitaan berat itu. Rak. Aku nyebutnya hantu lapar itu loh. Hantu lapar. Yang atau minum air laut. Haus tapi minum air laut kan makin haus. Akhirnya bikin pagar laut. Bikin pagar laut. Makanya ngoplos gaji udah 3 miliar tuh masih ngoplos tuh. Itu kalau nggak hantu lapar itu apa namanya? Betul. Aku gajiku kalau dilihat ketawa-tawa kali orang gitu. Nanti kalau kena cancel, Mas Hendra nih masih aku bayar pajak motor. Santai mas gitu. Iya. Mas jangan ngawur, aku sendiri juga kena hack ini. Oh gitu ya? Iya. Nggak apa-apa, itu kan diskusi kita tadi. Iya. Ketika ada kesulitan, saatnya latihan. Latihan. Mantap mas. Gym time, training time. Lebih enteng hidupku sekarang. Terus yang ketiga tadi, ya itulah. Jalan pembebasan, jalan kesadaran, temukan siapa dia. 3 hal ini aja. Maka nggak perlu menjilat siapapun. Dan nggak perlu dijilat oleh siapapun. Kecuali ya. Tapi ada yang menarik nih. Yang bening-bening lah. Kisahnya Abdul Kalam nih sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Reza bahwa India itu kan mayoritas kan Hindu. Tapi Abdul Kalam ini bisa jadi satu-satunya presiden yang agamanya Islam. Bahkan dia kalau nggak salah jadi bapak peluru kendali India gitu. Dunia kan terkejutkan ya. Dunia merasa terbakar, loh kok bisa? Muslim bisa jadi presiden di sana. Waktu konferensi pers ditanya, ini gara-gara guruku kelas 5 SD dulu gitu. Disuruh bawa kaca pembesar, ada sinar matahari, bawah dikasih kertas gitu kan, terbakar gitu. Kemudian si guru menepuk pundaknya Kalam. Jika kamu fokus pada satu hal, kelak kamu akan bisa membakar dunia. Itu menempel di dalam pikirannya Kalam, dan mulai saat itu dia hanya fokus pada satu hal, yaitu sains. Jadilah dia bapak peluru kendali India dan bisa memimpin India. Benar tuh. Itu jangan dibakar lah dunia. Iya, jangan dibakar. Gue ngerti poinnya lah. Iya. Tapi sekali lagi mungkin kalau kita fokus tadi ya, ketika kita fokus pada passion kita, kenyataan akan tunduk. Mungkin tidak akan terkenal Abdul Kalam juga, dan nggak perlu juga. Tapi ada kepuasan itu loh, kita menekuni sesuatu yang kita suka, ada uangnya tapi mungkin nggak bisa sekaya 9 naga dan 9 haji ya. Tapi emang nggak perlu juga. Kekayaan itu pada level tertentu jadi racun ya. Betul. Jadi keserakahan, jadi hantu lapar. Kita nggak bisa kadang ya bilang enough, itu nggak bisa kadang. Iya, karena itu tadi. Iya kan? Banyak yang nggak bisa, kayak gue udah cukup. Enggak deh kayaknya. Hantu lapar itu, fenomena, tulisanku berikutnya lah. Fenomena hantu lapar. Tapi ngomong-ngomong soal penjilat tadi ya, pejabat penjilat atau kemudian pejabat laknat yang rakus dan tega gitu. Waduh, iya. Sudah waktunya kah di negeri ini, di republik ini diterapkan hukuman mati untuk koruptor? Wah, jelas banget. Itu aku sangat setuju ya. Ya, nah mungkin teman-teman juga, wah ini kan praktisi Zen, tapi kok mendukung hukuman mati? Nah, itu gimana tuh? Ya, pandangan moralku adalah moral kontekstual. Apapun yang perlu dilakukan di sini dan saat ini lakukan, nggak perlu khawatir. Apa kata orang, apa kata agama, apa kata Tuhan, apa kata macam-macam lah. Kalau memang itu diperlukan saat ini, dan saat ini korupsi memang darurat. Indonesia darurat korupsi, itu jelas sejelas-jelasnya. Sistemik kok, dari RT, RW, lurah, Pemda, Pemkot, Pem lainnya, kementerian. Bahkan sekarang yang nggak korup malah susah. Yang pingin bersih, pingin mengabdi itu malah susah.
KDM ini fenomena menarik ya, karena kalau aku beberapa kali denger dia tulus dan lurus, tapi kok dia bisa survive ya birokrasi itu ya. Mungkin agak gini-gini juga ya. Ya kita lihat lah ini. Hati-hati dengan trauma Mulyono ya, trauma Jokowi itu ya. Pelajaran buat kita lah bersama. Ya jadi ya itu tadi. Satu, hukuman mati koruptor aku sangat setuju. Mungkin untuk keadaan lain aku tidak setuju ya, tapi untuk tahun 2025 bulan Maret aku setuju. Dan kedua, perampasan harta. Koruptor harus dimiskinkan. Jadi kalau memang bapaknya korupsi, harta keluarga harus diambil oleh negara. Tapi jangan dikorup lagi. Nanti dikorup. Itulah serba salah di Indonesia. Diambil dikorup lagi. Harta koruptor diambil dikorup lagi. Nanti korupsinya lalu pencucian uang. Tiba-tiba muncul kafe dengan 1000 cabang gitu kan. Atau tiba ada gym yang tiba-tiba buka 1 juta cabang. Nih gym langsung kena nih. Banyak banget soalnya gym-gym buka ini sekarang. Ya kita kan mendukung modal dari mana. Iya. Penggerbekan obat-obatan terlarang, ya sabu, narkotika segala macam, tapi dijual lagi. Nanti nyebutnya oknum. Oknum kok ada 90% itu bukan oknum berarti. Justru yang baik yang oknum ya. Aku rasa itu yang sekarang terjadi. Aku pernah diskusi panjang sama temanku soal ini. Dia orang Australia. Dia dalam tanda kutip praktisi spiritual dari kelompok Brahma Kumaris. Dia orang Australia, dia keliling dunia kerjanya, ngajar. Terus dia bilang, ini emang gak ada habisnya kayak gini nih. Konsep ketidakadilan dan korupsi ini masalah abadi politik. Dari zaman Majapahit, Romawi kuno, Mesir kuno, sampai Indonesia 2005 Indonesia gelap. Polanya sama, ini gak ada habisnya. Dia nyebutnya kita memang sedang hidup di zaman Kali Yuga. Pernah dengar istilah itu gak Mas Indra? Kali Yuga. Kalau di tradisi Hindu Buddha itu zaman dimana tingkat kesadaran sangat rendah. Dan orang-orang yang bodoh dan rakus jumlahnya banyak dan berkuasa. Dan ini memang zamannya. Kita mau track-tracknya apa ya? Yang bisa kita lakukan adalah kita menabur benih untuk zaman berikutnya. Karena ini zaman Kali Yuga ini saking merusaknya dia akan menghancurkan dirinya sendiri gitu loh. Kayak sabotase diri, self-sabotage gitu. Iyalah, kita bangun industri kita ngerusak alam. Kalau alam rusak yang rusak siapa? Jadi ini memang kita hidup di zaman peradaban bunuh diri istilahnya. Ilmuwan pintar-pintar bikin senjata nuklir. Tadi Abdul Kalam sehebat-hebatnya dia bikin peluru kendali. Kenapa nggak bikin ngaji roso? Apa bikin podcast yang membawa pencerahan peluru kendali? Peluru kendali ada ciptaan sains yang sangat bagus. Tapi tujuannya apa? Membunuh. Mass destruction ya. Senjata pemusnah massal. Tapi kalau nggak bikin gitu, nggak punya bargaining position negara. Ya cari bargaining lain lah, ada cara lain. Bhutan nggak perlu. Bhutan bisa bargaining tanpa perlu, bahkan kalau mau jadi turis di Bhutan harus bayar berapa gitu ya. Jadi ada cara-cara lain yang lebih cerdik asal kita tadi. Saya mau ngomong sadar tapi bosen juga ya. Asal kita tadi menghayati keberhidupan. Asal kita terbuka pada eksistensi ya, kenyataan. Tapi Mas, salah satu fungsinya negara itu kan hadir itu kan sebenarnya untuk melindungi harkat martabat nyawanya rakyat, iya kan. Nah, seperti hukuman-hukuman mati untuk koruptor, misal nih, kan case-nya kan sebenarnya banyak ya. Misal fenomena-fenomena perampokan, terus kemudian klitih kalau di Jogja, terus moro-moro nggawa harit, jeret, kayak gitu. Kenapa nggak diberlakukan aja? Misalnya kayak tembak di tempat atau ditabrak boleh. Jadi orang ketika ada ditabrak itu kan bagus, Mas. Iya, ngerti. Itulah aku sebutnya, aku sepakat dengan itu. Tadi nih perjalanan ke sini nih, aku naik motor ya. Perempatan besar di Mampang. Teman-teman Jakarta mungkin tahu Mampang perempatan besar dan memang macet. Itu mungkin ada 30 motor ngelanggar lampu merah gitu loh. Iya. Dan mereka tuh sebenarnya udah gak peduli gitu loh. Aku adalah oknum karena aku patuh lalu lintas. Aku diklaksonin mau belakang. Tot. Masih merah, cuk gitu. Tuh, ini kayak gini emang nggak bisa dihimbau lagi. Polisi, kami menghimbau warga. Gak ada yang peduli beneran. Harus keras, ekstrim. Kalau perlu yang naik motor langgar itu ditembakin, jangan orangnya, mungkin bannya kali biar jatuh semua gitu loh. Harus ada efek jerah, shock culture kayak gitu. Untuk membangkitkan law and order ya, hukum dan tatanan. Untuk Indonesia 2025 Maret, saya sepakat tadi ya.
preman. 2026 nggak sepakat? Lihat nanti. Oh, lihat nanti. Mungkin kita udah nggak ada kali. Iya. Kan nggak tahu. Tapi untuk ini Maret 2025 aku sepakat. Kita harus keras nih. Menghadirkan law and order tadi, hukum dan tatanan. Karena parah banget soalnya. Ini kayak ekstremnya harus ditarik ke tengah nih dengan kalau perlu dengan kekerasan. Makanya kadang kita perlu demokrasi militeristik kali ya. Tadinya kita berharap Om Gemoy akan kayak gitu, tapi nggak juga. Nanti dia presiden rasa menteri. Jadi harus ada cara lain nih untuk menerapkan itu. Gila, 2 minggu lalu aku ke arah Cawang ya, jalan besar di Jakarta. Nih keinjek-injek. Ada motor ngebut di trotoar. Gila, trotoar orang jalan kaki. Dan dia ngebut. Ada polisi, dicekin. Polisinya kayak, gue nggak mau repot lah, udah gini-gini aja. Aku sampai, gila, ini benar-benar darurat ini kayaknya. Aku setuju kalau yang naik motor di trotoar kebutuhan itu tembak aja bannya, biar dia jatuh kelepek. Dan lalu masukin medsos cedera ya. Apakah ini melanggar HAM? Nggak ada yang peduli. Bukan gimana ya? HAM itu harus ditafsirkan secara universal ya. Dia itu mengancam HAM orang lain. Ketika ada orang mengancam hak asasi orang lain, dia kehilangan privilege untuk membela dirinya, ini pelanggaran HAM gitu. Nah itu bisa teori menarik tuh. Ketika orang mengancam hak asasi orang lain, dia kehilangan kesempatan untuk membela dirinya. Apa yang terjadi pada saya adalah pelanggaran HAM. Jadi tulisan nantilah. Bisa buat bahan diskusi berikutnya. Iya. Mas, kalau ini ya, aku tuh membaca sesuatu yang menarik di tulisan. Aku lupa judulnya apa gitu ya. Tapi ada poin-poin penting yang kemudian itu bisa dipraktikkan teman-teman gitu. Apapun yang kita alami, kita perlu ingat bahwa ini hanya sementara. Ini akan berlalu, ini mungkin terakhir kalinya saya mengalaminya. Terus sadari juga, ini latihan-latihan kayaknya. Setiap saat bahwa tak ada yang dapat memberikan kebahagiaan mutlak di hidup ini. Karena segalanya sementara, maka kebahagiaan pun juga sementara. Kepuasan selalu sesaat. Dalam semua pengalaman, sadari terus bahwa ini pun tak akan bisa memuaskan serta membahagiakan saya sepenuhnya. Persis. Bagus banget. Siapa yang nulis tuh? Iya, siapa yang nulis tuh? Kayaknya tercerahkan banget. Siapa itu? Undang lah ke sini. Iya. Itu sebenarnya latihan-latihan sederhana yang bisa kita pakai sehari-hari gitu. Biar di Sanskrit disebutnya Sanskrit atau Pali ya, disebutnya UPK. UPK itu batin yang seimbang. Jadi nggak seneng lalu seneng pengen terus jadi rakus gitu ya. Tapi juga nggak marah-marah terus, jadi seneng tarik lagi, marah tarik lagi. Ada keseimbangan. Apapun yang kita lakukan tidak akan membawa kebahagiaan. Jadi jangan berharap besar lah. Misalnya kalau suatu saat aku sukses, istri suamiku bagus, anak-anakku bagus, aku akan bahagia. Enggak juga. Ini nggak akan. Segala hal di fenomena ini ya, fenomena kenyataan ini kan sementara ya. Karena dia sementara, persis karena dia sementara berubah-ubah, dia tidak akan bisa membawa kepuasan yang sungguh-sungguh puas gitu ya. Mau ngomong kebahagiaan, kebahagiaan kesadaran semesta tuh aku menghindari lah gitu. Karena udah kena terus ya. Jadi latihan-latihan ini ngebantu kita supaya tetap seimbang. Ya kalau seneng, tapi jangan terlalu seneng lalu kecanduan. Kalau misalnya marah, kalau memang perlu marah ya. Tadi misalnya aku harus nembak naik motor di trotoar gitu. Tapi tidak perlu menjadi benci, dendam yang berkepanjangan. Ya ini kalau pepatah lama kan bencilah perilakunya, jangan benci pelakunya gitu ya. Bencilah perilakunya, jangan benci pelakunya. Jadi UPK ini bagus nih. Saya juga mempraktekkan itu kok sehari-hari. Tetap berusaha untuk seimbang. Ya, pun lagi seneng nih kayak misalnya kan kita ketawa-tawa tapi aku tarik lagi. Nanti di luar mungkin ada sesuatu yang bikin kesel, tarik lagi gitu. Nah, seni menarik lagi ke tengah ini salah satu seni hidup sadar, seni hidup yang dengan keberhidupan. Kayak aku minggu lalu tuh karaoke sama sepupu-sepupuku kan. Bahagia banget. Tapi aku sadar setiap kali aku nyanyi, aku tarik lagi gitu. Jadi selesai acara aku tetap seimbang. Karena biasanya kalau kita habis bahagia gitu, terus turun sampai rumah tuh biasanya. Itu namanya sindrom vacation syndrome. Jadi setelah kita liburan, wah seneng, pulang,
Lalu lihat tagihan. Lalu lagi banyak banget pengeluarannya. Lalu mulai ngadepin rutinitas, ketemu bos, ketemu orang kerja. Jadi lemes, jadi depresif malah. Untuk menghindari itu ya. Tetap UPK kata itu bagus tuh. Dan ada lagi, sadari setiap saat bahwa pikiranku hanya milikku, aku melihat dunia dari sudut pandang tertentu. Terkadang pikiranku benar dan harus diperjuangkan untuk menjadi kenyataan. Kerap kali pikiranku juga tidak tepat sehingga harus terbuka pada sudut pandang yang lainnya. Bagus tuh. Siapa yang nulis Mas? Siapa yang nulis ya? Kita baca aja tulisannya deh. Iya. Dramatisasi, istilahnya apa sih dramatisasi teks. Pernah waktu itu ada yang nawarin, Mas sih boleh nggak tulisannya saya bacakan jadi audio lalu didramatisi kasih musik gitu-gitu. Jadi nggak usah ngundang aku. Suruh Ali bacain. Iya. Nanti aku suruh suruh tim untuk bikin channel khusus based on AI tapi karya-karyanya Reza Watimena. Oh, kayaknya seru. Biar benih-benihnya ini. Iya. Rezanya mah nggak penting. Iya, Rezanya nggak penting. Yang penting. Aku selalu bilang kok Reza tuh nggak penting kok. Aku ini bukan siapa-siapa. Yang penting benih-benih ini bisa tumbuh gitu aja. Udah. Iya. Makanya aku sangat menghindari jadi guru-guru itu lah. Apalagi guruji. Aduh, guruji. Walaupun nyanyi, lalu bikin lukisan mukaku di tengah ruangan gitu ya. Aduh, semoga. Pas. Kejadian kayak. Zen dari Metallica. Apa tuh? Keren ya? Siapa yang nulis Mas? Jadi aku tuh kan pemain gitar. Aku bahagia banget pemain gitar itu. Salah satu, kayak aku punya 2 panggilan deh, menulis sama main gitar. Yeah. Cuma yang main gitar ini belum bisa menghibur. Ini baru bisa menghibur diriku sendiri dan nyamuk-nyamuk di kamar ya. Aku udah posting tuh 2 terakhir tuh, judulnya Black Fire dan Blue Night, tapi nggak tahu lah, amatir. Jadi aku tuh penggemar gitar dan aku suka Kirk Hammett, gitaris Metallica, gitaris utamanya yang main melodi ya. Kayak Mulyono dong. Mukanya kayak Mulyono? Enggak, maksudnya senengnya, katanya. Mulyono suka main gitar? Suka Metallica katanya. Oh, iya Metallica, Megadeth ya. Iya, Megadeth juga keren sih. Tapi Megadeth tuh technical banget main. Metallica tuh masih simple dan tapi kena itu. Nah, Kirk Hammett tuh praktisi meditasi. Dan dia memang literally melakukan meditasi formal setiap pagi. Dia duduk dan dia bermeditasi. Oh gitu. Formal ya, yang benar-benar statis itu ya. Iya, dengan form ya, dengan bentuk ya. Jadi bukan yang freestyle kayak aku yang dalam keseharian itu mungkin dia juga. Dia benar-benar dia duduk dan dia hening. Dan dia bilang itu yang membuat dia tetap kreatif, tetap waras, tetap bahagia. Di levelnya Metallica ya. Okay. Metallica itu udah legendnya para legend lah, gila. Mungkin band metal paling sukses di sepanjang sejarah. Kalah Led Zeppelin mungkin. Dan dia Hammett selalu bilang gini, ketika aku hening itu muncul nada-nada di dalam kepala aku, itu persis yang aku alami soalnya. Ketika aku lagi kosong ini, tiba-tiba muncul ide, ting tong, catet. Tiba-tiba muncul ini kalau main gitar aku kesini kayaknya bagus gitu ya. Itu out of nowhere. Itu yang dirasakan oleh Kirk Hammett ya. Makanya Metallica tuh kalau nggak salah udah 70-an ya umurnya deh. 70-an, 80-an lah ya. Literally opa-opa. Literally secara harafiah opa-opa. Mereka ngeluarin album 72 apa gitu yang baru warna kuning. Laku keras, best seller, dapat Grammy di usia mereka loh ya. Gila. Menghancurkan band-band muda yang masih merintis ya, penyanyi-penyanyi muda yang nggak terlalu heboh gitu, yang tidak meditasi ya. Nah aku bilang, ini perlu belajar ya bahwa Zen itu bukan hanya untuk para biksu, bukan hanya untuk orang suci dan para guruji ya, tapi juga untuk Kirk Hammett, gitaris lead gitar Metallica. Wah itu aku dengar interviewnya dia beberapa kan. Ini nih, ini nih. Makanya dia tetap biasanya kan band rock itu kan kena narkoba, main cewek, apalah bikin kerusuhan, apalah berantem di antara mereka. Metallica tuh kayak keluarga. Mereka tuh bener-bener family. Bikin band tuh kan kayak keluarga. Apalagi Metallica udah dari aku lahir tuh mereka udah ngeband loh. Kita berdua lahir tuh mereka udah masih awet sampai sekarang.
sempat ganti ganti beberapa orang karena meninggal kan pemain bassnya. Tapi mereka bisa menjaga keutuhan itu gila, itu prestasi kayak band mereka Aerosmith, Rolling Stones, Metallica tuh udah puluhan tahun. Iya. Aku terutama suka Metallica karena Kirk Hammett itu dia meditator. Oke. Nah, teman-teman di TikTok 5-10 menit barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini Tapi lama juga nanti- kita ngomongnya. Iya udah lama. Tapi nanti aku berencana sama Mas Reza itu untuk menampung aspirasi. Untuk menampung. Untuk Tiap menambah pagi apa? semua pertanyaannya teman-teman, nanti kita akan bikin sesi Q&A gitu, tanya jawab gitu, khusus masalah-masalahnya teman-teman, tapi hanya dibatasi sekitar 30 orang ya. Jadi nanti mungkin kita ada sesi sekitar 2-3 jam, minimal ada kepuasan ya teman-teman ya. Ada orgasme apa Mas namanya? Intelektual. Orgasme spiritual. Orgasme spiritual atau apa gitu ya. Nah, Kesadaran orgasmik gitu ya. teman-teman silakan mau nanya ini tentang praktek yang gitu katanya. Gimana? Yang betul tuh atau Sebenarnya kan lafalnya AUM ya. Aum, cuma kan bacanya om. Tapi ada dua aliran, ada yang mempertahankan aum, ada yang udah om gitu. Ada teman Mbak Widya juga nanya kemarin kan, aku kasih linknya Sadguru tuh. Jadi aku tuh punya banyak guru ya, jadi aku berguru dari orang sampai pohon dan burung ya. Jadi, nah om itu ya itu. Kalau itu dilakukan, seberapa keras sih Mas Reza kalau praktek om gitu, coba. iya itu sebenarnya Di pesawat gitu? di pesawat kan sebenarnya bisa karena kan suara mesin kenceng kan. Jadi bisa di kereta, di pesawat bisa. Oh. Kayak gini. Nah itu sekali dulu lah. Nanti lah di ini aja tuh aku langsung Iya. langsung apa Gitu kayak ya? mabok gitu loh, Oh. kayak nge-fly gitu ya. Tapi hutang nggak sekaligus lunas ya setelah Nah. om gitu? Nah kalau aku mikirnya gini ya, kalau kita sering latihan ini, om aja lah, ya, coba ucapkan om pagi itu 21 kali. Itu untuk hasil maksimal. Untuk hasil minimal 8 kali. Om. Dan dirasain getaran di sini. Di rahang sama di kepala belakang ini kan geter kan. Iya. Rasain itu pikiran hilang itu. Ini itu tuh mata tuh udah kayak Iya. nge-fly tuh. Iya. Itu Ali juga merem-merem tuh Ali. Tapi jangan pakai tante ya. Atau jangan Gatuh. senang ngalahin lagi gitu. Jadi minimal 8 kali, agak panjang ya. Benar-benar full breath ya. Napas penuh. Pas mengucapkan om itu sambil tarik nafas Mas Reza? Sebelumnya tarik napas. Sepanjang mungkin. Sepanjang mungkin sampai habis lalu om. Gitu. Aku bukan om Mas. Kalau bisa 21 kali. Nah, latihan-latihan kecil ini untuk yang punya hutang ya akan membuat kita lebih stabil, lebih seimbang batinnya. Lalu kita bisa bekerja untuk bayar hutang. Ya deh. Aku kalau praktek selalu ketawa kalau inget tante katanya. Rusak gue dari dia. Mencoreng mantra paling tua di dunia. Itu berarti ini ada yang tanya, berarti nafas sambil dihembuskan Mas Reza kan? Iya. Iya ya. Nggak mungkin. Ada juga masuk angin, bukannya tercerahkan malah, kerokan. Bukan. Ini gara-gara gak jeros, aku kerokan mulu tiap pagi nih salah isep ternyata. Apalagi omnya di tengah rumahnya deket terminal kan. Iya. Jadi tetap tarik napas, lalu sepanjang mungkin dan fokus ke ininya, getarannya itu, getaran di rahang dan belakang. Ini akan membersihkan kita dari dualisme dan pikiran-pikiran konseptual yang berlebihan. Itu lihat tuh matanya udah mulai, baru cuma sekali tuh matanya udah ngerasa nggak sih agak-agak? Iya. Udah Kayak- tercerahkan gitu. Makanya agak silau nih lihat matanya. Cerah banget kayaknya.
Dan aku sering bilang inilah skincare alami. Oh iya. Gak perlu skincarean di. Oh. Aku meruntuhkan industri kecantikan nanti. Soul care. Apa soul care? Soul care. Apa tuh? Soul care. Skincare apa? Skincare. Soul care. Tapi soul kan nggak ada. Iya, soul nggak ada ya. Iya, apa yang mau di care gitu ya? Iya, siapa yang mau di care? Teman-teman, ini semua nanti akan kita perdalam. Oh ini subhanallah, ini kata sangat sakral gitu. Manfaatnya apa bang? Gitu katanya. Jadi nanti kita akan perdalam semuanya itu di Bali tanggal 12 April. Nanti teman-teman bisa sambil liburan di Bedugul, tempatnya dingin, bisa ajak keluarga. Jadi kita nanti akan 1 hari penuh, mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam 10 malam. Wih, Jadi asik nanti tuh. kita ada makan malam, makan siang, coffee break 2 kali. Kita sediain oleh-oleh juga nanti dari Ngaji Roso ya, merchandise. Terus pokoknya intinya kita nanti akan lebih banyak praktek di sana dan teman-teman juga akan bisa mendapatkan free record ya. Jadi bagi teman-teman yang di luar negeri dimanapun yang nggak bisa ikut acara juga bisa nanti beli recordnya selama mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi semuanya tetap bisa belajar. WA aja langsung ke bio TikTok, itu ada nomor handphonenya Mbak Cahaya, atau bisa WA langsung di nomor admin di kolom deskripsi Ngaji Roso. Jadi kita kopdar ya, ketemu bareng Mas Reza yang tadinya kita tatap layar aja, sekarang kita bisa tatap muka dengan Pak Wayan Mustika. Ya, kita nanti seru-seruan ya di Bali. Oke, Mas Reza, aku kira bercandanya, inspirasinya udah cukup gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktumu, atas kebaikan hatimu untuk membersamai sahabat-sahabat semuanya bertumbuh gitu ya secara spiritual. Sampai ketemu di tanggal 12 April 2025 di Bedugul, Bali. Matur suwun Mas Reza. Sama-sama. Oke. Matur suwun.